seperti biasa 4-4-2 di mana Safi Sali dan Firmansyah Masud di depan dipercayakan untuk menjadi goal getter bagi Pelita pada malam hari ini. Sementara itu Persiba Balikpapan kita lihat juga diturunkan pemain-pemain terbaik yang mereka miliki. Ada Iqbal Samad, Robertson Puliara, Erik Setiawan, Wijoko Prihatin, Aldo Barreto, dan juga Khairul Amri. Formasi yang sama 4-4-2. Aldo Barreto menjadi pencetak gol, sedangkan satu-satunya gol dari Pelita Jaya dicetak oleh Joko Sasongko. Kick off babak pertama telah dilakukan oleh wasit Soeharto. Wijoko Prihatin. Kita lihat bagaimana Mahdi Faris. Juga ada pemain yang tampaknya menjadi salah satu pemain yang sangat penting bagi Persiba Balikpapan, yaitu adalah Mio Dadic. Ya, Mio Dadic sudah seperti musim lalu yang bisa mencetak gol. Musim ini ia agak kering karena lebih banyak berkutat menjaga kedalaman. Tentu dengan tugasnya sebagai seorang stopper. Sementara ini adalah Robertson Puliara yang dalam 2 musim terakhir ini betul-betul menjadi inspirator serangan bagi Persiba Balikpapan. Sultan Sama, salah seorang pemain muda yang juga menjadi andalan dari Persiba Balikpapan, mantan anggota timnas U23 yang tampil di SEA Games Laos. Kita lihat kekuatan dari Pelita Jaya. Barisan pertahanan yaitu adalah penampilan yang sangat memikat dari Christopher Doig dan juga Troy Hirfield. Kembali pada momen Pelita Jaya. Serangan tadi dari Abdul Rahman. Aldo Barreto kirim bola untuk Khairul Amri. Kembali bola dikuasai oleh Asri Akbar. Masih ada penampilan dari Christopher Doig. Kali ini berikan bola kepada Troy Hirfield. Egy Melgiansyah. Kita lihat sangat vital sekali peran yang dimainkan oleh Egy Melgiansyah. Di samping kita lihat juga sudah mulai matang pemain yang satu ini untuk menjadi playmaker bagi Pelita Jaya. Sebuah buah investasi yang tidak percuma dilakukan oleh Pelita, karena Egy juga datang dari kelompok umur 21 tahun Pelita Jaya. Asri Akbar kali ini masih berkutat di lapangan tengah. Menandakan betapa ketatnya pertandingan di malam hari ini. Kali ini adalah Dwi Joko Prihatin. Umpan silang menuju kepada Aldo Barreto. Sebuah percobaan kembali masih bisa digagalkan oleh Chris Doig. Asri Akbar. Serangan kali ini dari Joko Sasongko. Berikan bola kepada Riyandi Ramadana. Seakan memang tidak pernah habis stok pemain muda dari Pelita Jaya. Betul ketika sekali, kita tidak bisa melihat penampilan dari Ardan Aras, tiba-tiba muncul nama seorang Deddy Kusnandar, lalu juga seorang Mahdi Faris, dan sekarang ada nama Riyandi Ramadana. Iya, luar biasa emang komitmen dari Pelita untuk menanam bibit-bibit muda di tim senior
Ini mengindikasikan bahwa mereka memang lebih fokus kepada upaya untuk mengedepankan pemain-pemain muda. Kembali Egy Melgiansyah. Masih Egy Melgiansyah menguasai bola kali ini bagi Pelita JFC Karawang. Umpan. Kita lihat bagaimana cukup rapat pertahanan dari tim Persiba Balikpapan. Ada Iqbal Samad dan juga Muhammadan. Kali ini adalah Hairul Amri yang mencetak gol bagi Persiba Balikpapan di Padang ketika mereka menyerah 1-2 dari tim Semen Padang dalam partai terakhir. Ini dia Riyandi Ramadana, salah seorang pemain baru debutan yang juga baru kali ini tampil sebagai pemain utama di Jarum Indonesia Super League. Memang ini merupakan kesempatan bagi pemain-pemain pelapis yang jarang mendapatkan menit bermain untuk diturunkan, mengingat kompetisi sudah di penghujung musim dan tidak begitu penting lagi posisi ataupun juga peringkat karena mereka toh sudah aman dari zona degradasi. Sehingga kesempatan untuk memperkaya jam terbang. Oh, bahaya, hampir saja kita lihat Sultan Sama hampir saja mendapatkan peluang. Namun tendangannya masih diblok oleh pemain belakang Pelita, tapi kita lihat asisten wasit menganggapnya bahwa itu merupakan goal kick. Ini dia Imade Karikuardana yang menjadi penjaga utama dari Pelita Jaya. Yang memang boleh dibilang naik pangkat seiring dengan cederanya Dian Agus Prasetyo yang tidak bisa tampil satu musim terakhir ini. Betul. Ini juga bukti bahwa mereka menyiapkan pelapis dari seluruh sektor, tidak hanya lini depan, lini belakang, lini tengah, tapi sektor penjaga gawang pun mereka siapkan berlapis-lapis. Dan kemampuannya tidak jauh berbeda. Ini yang menarik memang dari Pelita. Kita lihat bagaimana Iqbal Samad menjadi pengawal bagi M. Safi Salih. Kecepatan kita lihat dari Ferdiansyah Mas'ud. Berikan bola kepada Safi Salih. Masih Safi Salih kepada Ferdiansyah Mas'ud. Dan sebuah peluang dari Pelita JFC Karawang. Sayang sekali kita lihat tidak ada satu pemain pun ataupun ada dua pemain namun tidak ada yang dekat dengan bola untuk segera melakukan follow up umpan crossing dari Safi Salih tadi. Masih ada Troy Hirfield. Wow. Berjibaku kita saksikan bagaimana Troy Hirfield dengan Sultan Sama. Iya. Dia Troy Hirfield yang juga baru selesai dari hukuman akumulasi kartu. Sebuah pertarungan kita lihat antara Sultan Sama, pemain asing dan juga pemain lokal. Kita lihat tidak ingin kalah dari Sultan Sama. Namun Troy juga tidak ingin kehilangan space. Tinggal kita mau permainan. Asri Akbar. Di dalam kali ini bagi Pelita JFC Karawang. Ferdiansyah Mas'ud tadi. Baca oleh Gio Dadic. Hairul Amri. Sedikit dorongan dari Riyandi Ramadana. Ya, kita lihat bagaimana penampilan dari seorang debutan dalam kancah tertinggi sepak bola Indonesia. Dan kita juga bisa melihat bagaimana hampir semua anak muda tentunya yang sangat mencintai sepak bola bermimpi untuk bisa bermain dalam kancah Jarum Indonesia Super League seperti juga layaknya Riyandi Ramadana di malam hari ini. Dan Pelita memberikan janji itu memang terlihat bagaimana begitu banyak potensi-potensi muda yang diberikan space bermain. Karena itulah mengapa Pelita dijuluki sebagai The Young Guns, sesuai dengan karakternya yang banyak menentukan pemain-pemain muda. Ke dalam kali ini Persiba Balikpapan. Jadi Kesnandar. Joko Prihatin pemain ke dalam untuk Persiba Balikpapan. Dan di pertandingan berikutnya mereka akan bermain kandang menghadapi Persijap Jepara dan itu merupakan menjadi partai terakhir bagi Persiba Balikpapan di kancah Jarum Indonesia Super League ini. Oh, kita lihat hampir saja Robertino Puliara mampu mengambil kesempatan ketika barisan pertahanan dari tim
Pelita Jaya sedikit lengah. Nah, kita lihat tampaknya Egy dicuri bolanya. Namun ini sepertinya lebih menjadi pelanggaran. Kita lihat ada gerakan mengganjal. Injakan ya dari Robertino Puliara. Hairul Amri. Pelanggaran kembali dilakukan oleh anak-anak muda dari Pelita Jaya FC Karawang. Terlalu bersemangat tampaknya penampilan mereka. Ya, sepertinya ini memang dijadikan laga kandang terakhir yang sangat menghibur untuk publik Karawang, karena itu para pemain Pelita sepertinya memiliki kewajiban untuk tampil ngotot dan menampilkan seluruh potensi terbaik mereka. Oh, peluang dari Asri Akbar kali ini dan sebuah sundulan dari Hairul Amri. Baik sekali sebetulnya inisiatif dari Asri Akbar dan sundulan tadi dari Hairul Amri. Sayang sekali bola masih berada di atas Mistar. Kita lihat sebuah match up yang tidak sepadan antara Mio Dadic dan juga Feriansa Masud. Secara postur memang Mio Dadic begitu mewakili atau merepresentasikan sebagai back yang sangat sulit untuk bisa dilewati dengan tingginya yang menjulang. Dan juga penampilannya konsisten. Ya. Tak heran kalau dia sekarang sudah menjadi kapten tim dari tim Persiba Balikpapan. Egy Melgiansyah, kali ini Riyandi Ramadana berikan bola kepada Deddy Kusnandar. Masih Deddy Kusnandar, umpan kali ini dan sebuah sundulan yang coba dilakukan tadi oleh M. Safi Sali. Baik sekali sebetulnya umpan dari Deddy Kusnandar. Sudah mendapatkan titik temu, namun Safi Sali tadi gagal berduel untuk mendahului bola. Kita lihat dengan salah seorang pemain belakang dari Persiba Balikpapan yang saya tadi tidak jelas. Yang menarik, dua penjaga gawang di malam hari ini, dua-duanya juga berasal dari Bali. Imade Wirawan dan juga Imade Karikwardana. Menghiasi tim-tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League. Di era 80-an dan juga awal tahun 90-an, Indonesia juga memiliki seorang penjaga gawang dari Bali yang juga sempat terkenal dan juga bermain untuk Persebaya Surabaya dan tim nasional Indonesia, itu Igede Putuyase. Iya. Ini juga menjadi tolak ukur dari banyaknya penjaga gawang Bali, termasuk juga Iko Mangputra. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh Wasit Suharto kali ini diberikan kepada Feriansa Masud. Ya, tampak Feriansa terlalu bersemangat sehingga ia sendiri tidak bisa mengontrol emosinya. Ya, kita lihat memang Pelanggaran tak tadi. perlu sebenarnya. Iya, betul sekali. Terlambat memang Feriansa. Sebuah pelanggaran, tentu ini situasi yang tidak menguntungkan bagi Pelita. Dan kita lihat bek kekar Abdurrahman atau juga maksudnya Muhammadan dari Persiba Balikpapan bersiap-siap maju melakukan overlapping. Hampir saja tadi bagaimana bola ditips keluar oleh Imade Kadek. Mengantisipasi tendangan bebas dari Sultan Samo. Diamankan bola langsung oleh Chris Doik. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto terus mencoba mencari celah dari Troy Hirfield, Abdurrahman dan juga Chris Doik. Pergerakan Asri Akbar sangat baik. Kita lihat saat ini
masih mengenai Chris Doig, dan kita saksikan inilah dia Chris Doig yang selalu memompa semangat dan tidak jarang ia juga memberikan sebuah amarah kepada rekan-rekannya di Pelita Jaya. Betul sekali, Rendra. Kalau kita lihat memang kerja keras Christopher Doig dan juga Troy Hirfield terlihat sangat kentara di awal permainan ini. Sepertinya memang tekanan-tekanan dari Pelita ataupun dari Persiba selalu membahayakan. Persiba juga termasuk tim yang terlambat panas di musim ini. Mereka sempat terperosok di papan bawah dari klasemen Showroom Indonesia Super League di awal musim. Dan seiring dengan pergantian pelatih, kondisi mereka baik dan saat ini berada di peringkat 11 klasemen Showroom Indonesia Super League. Dan laga ini menjadi sangat penting, terutama bagi Pelita jika mereka bisa menangkan pertandingan. Praktis posisi dari Persiba akan digantikan oleh Pelita karena selisih poin mereka hanya 2 saja. Kembali kita lihat bagaimana Persiba Balikpapan mencoba bertahan, dalam artian mereka menunggu para pemain dari Pelita Jaya FC itu melakukan tekanan dan langsung melakukan sebuah serangan balik melalui kecepatan Dwi Joko Prihatin untuk memberikan bola bagi petarung-petarung di depan seperti Hairul Amri dan juga Aldo Barreto. Kerjasama kali ini M. Safi Salih, kembali masih ada Mio Dadic, Muhammadan, juga sebuah pelanggaran. Kita lihat Abdul Rahman. Dadic tampak masih meringis kesakitan. Akan sangat berbahaya bagi seorang Mio Dadic apabila ia tidak mampu melanjutkan permainan. Iya. Karena kita tahu hampir dipastikan kekuatan barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan cukup bergantung pada seorang Mio Dadic. Iqbal Samad balik pada Mio Dadic. Troy Hirfield dan kali ini bola dikuasai oleh Sultan Sama. Masih Sultan Sama mengajak lari Chris Doig. Gagal dia melewati Chris Doig. Langsung diamankan oleh Riyandi Ramadana. Safi Salih berikan bola kali kepada Joko Sasongko. Feriansyah Mas'ud bagi Pelita Jaya FC Karawang. Balik kepada Safi Salih. Kita lihat Safi Salih berusaha untuk melewati Iqbal Samad. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Iqbal Samad terhadap Safi Salih. Ya, kita lihat tadi Rendra bagaimana gerakan Safi Salih yang menangkangi dalam tanda petik Iqbal Samad sangat baik sehingga harus dilakukan sliding tadi oleh Iqbal Samad. Ini juga situasi yang berbahaya bagi Persiba Balikpapan. Udah bebas bagi Pelita Jaya FC Karawang, Deddy Kusnandar. Kita lihat bagaimana seorang Troy Hirfield juga berada dalam kotak penalti. Umpan ke tiang jauh, lalu deras. Nah, bebas yang dilepaskan oleh Deddy Kusnandar. Pemain yang juga ikut mengantarkan Pelita Jaya FC Karawang menjadi juara Indonesia Super League U21 di musim pertama. Sebelum akhirnya musim kedua, gelar itu direbut oleh tim Persib Bandung. Di musim ketiga, Indonesia Super League U21 dimenangkan oleh Persela Lamongan. Dan tampaknya juga itu yang menjadi andalan bagi Persela Lamongan yang menyiapkan atau mempersiapkan timnya di Indonesia Super League musim yang akan datang. Akan diisi oleh sejumlah pemain dari Indonesia Super League U21. Egy Melgiansyah, Feriansyah Mas'ud, balik kepada Chris Doig. Troy Hirfield, balik kepada Chris Doig. Kita
Kita lihat cukup ketat sekali Rendra pertarungan antara kedua kesebelasan ini. Masing-masing sangat siap sepertinya. Oh, Umpan yang cukup baik sebenarnya, tapi tampaknya Ferdiansyah Masud tidak menyangka kalau dia diberikan umpan panjang. iya, terlalu kecil memang Ferdiansyah Masud untuk bisa berdua 1 lawan 1 dengan Mio Dadit sebagai striker tunggal. Kita lihat belum terlalu berarti dan memberikan challenge yang lebih kepada Mio Dadit. Namun mungkin pelatih Misa punya pertimbangan tersendiri memasang striker kecil seperti Ferdiansyah yang harus berduel dengan stopper yang tinggi besar seperti Mio Dadit. Dan juga menambah jam terbang bagi seorang Ferdiansyah Masud. Oh, masih ada Juan Pablo Ramirez dan juga ada Angel Berchani yang berada di bench yang mungkin bisa diturunkan di babak kedua jika saja Ferdiansyah tidak memberikan challenge yang kuat kepada pertahanan Persiba Balikpapan. Karena bagaimanapun jika ingin mengambil poin penuh, tentu Pelita membutuhkan goal getter yang tangguh di lini depan di samping Safi Salih pastinya. Karena kita lihat Safi sendiri perannya lebih banyak melebar dibanding menjadi lone striker ataupun juga predator. Ke dalam kali ini Robertino Puliara dengan bola kepada Erik Setiawan. Ya, sangat khas melihat Robertino mengirimkan umpan dengan kaki bagian luarnya. Cukup baik kita lihat bagaimana umpan dari Robertino Puliara. Bukan pelanggaran. Joko Sasongko kali ini. Masih Joko Sasongko. Ferdiansyah Masud. Ada Safi Salih. Yang bola dibuang karena memang tampaknya Erik Setiawan masih Tergeletak ya. ya, kita lihat Erik Setiawan yang berebutan bola tadi. Kita akan lihat bagaimana ia berebut bola dengan Mahdi Faris. Ya, sebetulnya tidak terlalu ada kontak yang serius ya karena Erik sendiri lebih dulu melompat sebelum terjadi sergapan tadi dari Mahdi Faris. Erik Setiawan masih dibantu oleh tim medis. Juga syarat pengalaman. Inilah ketua Persiba Syahril Tahir yang mengakui bahwa salah satu kesalahan yang menyebabkan Persiba jauh melorot dari targetnya peringkat ketiga seperti musim lalu adalah karena kesalahan dalam transfer window di awal musim ini dan juga penunjukan pelatih yang dinilainya tidak tepat sehingga Persiba praktis sudah jauh tertinggal dan baru kembali bangkit di paruh kedua. Itu tidaklah banyak menolong tentu saja. Kita lihat bagaimana kecepatan Riyandi Ramadana tadi dihentikan oleh Asli Akbar. Kembali tendangan bebas bagi Persi atau Pelita Jaya FC Karawang. Gerakan yang baik sebetulnya dari Riyandi. Nah, bebas berikutnya Joko Sasongko. Hasilkan sepak pojok bagi Pelita Jaya FC. Ya, kita lihat Rendra bagaimana back tinggi besar Muhammadan, Mio Dadit di lini pertahanan Persiba Balikpapan tentu menyulitkan untuk bola-bola duel di udara dengan penyerang-penyerang kita yang relatif kecil-kecil. Kedua tim sama-sama memiliki transisi yang cukup baik ketika habis menyerang mereka langsung bertahan dan itu juga membuat kesulitan bagian depan dari masing-masing tim. Ya, kita lihat ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Suharto. Kita akan saksikan
Apakah memang benar-benar ini adalah pelanggaran yang cukup keras dari Robertino Puliara terhadap Egy Melgiansyah? Ataukah memang Robertino Puliara seperti ia klaim bahwa ia mengambil bola bukan sebuah pelanggaran? Akan kita lihat memang dalam tayangan lambat berikut ini. Ya, kita lihat akselerasi dari Egy. Ya, sebetulnya memang bersih bola yang diambil oleh Robertinho. Peluang berikutnya dari Pelita Jaya. Kali ini akan menjadi teritori dari seorang Joko Sasongko apabila tendangan bebas berada di sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Atau malah Safi Salih juga mencoba peruntungannya melalui tendangan bebas. Dan inilah ya Joko Sasongko. Hampir pasti memang bola-bola seperti itu akan menjadi teritori dari Joko Sasongko yang memang terkenal memiliki tendangan kaki kiri melengkung yang sangat keras. Juan Ramirez masih memanaskan bangku cadangan. Tampaknya ia masih harus memberi kesempatan kepada anak muda seorang Ferdiansyah Masud di skuad utama. Paling tidak di 45 menit pertama. Kembali Joko Sasongko, sepak bola bagi Pelita Jaya dan ditinju saja bola tadi oleh Mari Wirawan dan lagi kali ini masih peluang tidak offside. Wow, ternyata sudah berada dalam posisi offside. Ya, antisipasi yang bagus sebelumnya tadi dari penjaga gawang Imade Wirawan. Ini sama-sama Imade Rendra, jadi agak-agak tertukar-tukar. Ya, sejauh ini kalau boleh saya analisa memang belum efektif lini depan dari Pelita menduetkan dua penyerang yang berbadan pendek ya seperti Safi dan juga Ferdiansyah Masud, karena sering sekali ditentukan finishing oleh dua pemain tersebut melawan back-back dari Persiba yang sangat tinggi besar. Ya, ada sedikit kejanggalan memang dari gaya permainan yang terjadi ketika Pelita Jaya menggunakan dua pemain yang memiliki kecepatan di barisan depan, tetapi para pemain lapangan tengah dari Pelita Jaya lebih sering memberikan umpan-umpan panjang. Iya, betul yang sekali. Sangat mudah untuk dipatahkan oleh Mio Dadic ataupun juga Muhammadan. Mereka tidak memberikan bola-bola daerah untuk mencari kecepatan Safi Salih ataupun juga Ferdiansyah Masud. Iya. Inilah yang menyulitkan memang bagi Pelita bisa bermain organisasi yang baik, karena bola sering sekali kemudian menjadi berbalik ataupun turnover setelah mereka mencoba melakukan serangan namun tidak efektif. Kita lihat mudah sekali dibaca oleh Mio Dadic. Joko Prihatin, Sultan Sama, umpan yang sangat baik Sultan Sama kepada Aldo Barreto. Sundulannya masih melebar dari gawang Imade Karikwardana. Sundulan dari Aldo Barreto, pemain terbaik Perang Bintang musim lalu. Ya. Dia juga kembali masuk dalam nominasi Perang Bintang tahun ini akan digelar di Jayapura dalam tim All Star yang akan menghadapi sang kampiun Persipura Jayapura. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Pelita Jaya. Kita lihat Rendra di beberapa menit terakhir Pelita mendapat tekanan yang bergelombang karena mereka tidak bisa keluar dari pressure Persiba Balikpapan. Bola-bola lob yang langsung ke depan seperti tadi dikatakan Rendra sangat mudah sekali dipatahkan dan diredam oleh lini pertahanan Persiba yang sangat disiplin dan juga unggul dalam postur. Safi Salih kali ini langsung saya dibuang oleh Iqbal Samad. Ya, tidak ingin mengambil resiko. Lepas saja maka Safi sudah akan sulit untuk dikawal. Kesalahan passing tadi dari Riyandi Ramadana. Abdul Rahman. Deddy Kusnandar, Pelita Jaya. Joko Sasongko.
Kembali kali ini kita lihat bagaimana para pemain Pelita Jaya mencoba melakukan possession football. Mariansyah Masud. Kembali masih ada Mio Dadic. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Dan sebuah pelanggaran. Egy Melgiansyah. Peluang dari Pelita Jaya, sebuah tendangan keras. Kita saksikan bagaimana anak-anak Pelita Jaya mendapatkan sebuah peluang, tetapi masih sangat tenang. Imade Wirawan menahan tendangan keras dari Safi Sali. Ya, baik sekali kita lihat inisiatif dari Safi Sali yang langsung menghujamkan tendangan ketika terjadi bola yang boleh dibilang cukup liar tadi. Clearance yang tidak sempurna dari para pemain Persiba, namun juga penampilan yang apik dari penjaga gawang Imade Wirawan masih mampu mematahkan peluang dari Pelita. Jadi Kusnanda. Safi Sali kali ini. Masih Safi Sali dalam daerah kotak penalti. Berat Abdurrahman, scrimmage tadi tercipta di depan gawang Persiba Balikpapan. Kita lihat Pelita sudah mulai percaya diri. Yodadis mendapatkan lawan seimbang pada diri Chris Doik saat ini. Kali sepak pojok. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Kita saksikan bagaimana kecepatan dan juga akselerasi dari Robertino Puliara. Ya. Luar biasa memang pemain asal Argentina ini. Ketika dalam kondisi yang fit, maka ia betul-betul tampil sangat luar biasa dan sulit untuk bisa di marking 1 lawan 1 karena kemampuan individunya yang mumpuni. Troy Hirfield. Hairul Amri. Abang masih beringis kesakitan dalam duelnya tadi dengan Troy Hirfield dan juga Mahdi Faris. Oh, sepertinya terkena. Oh, Rendra, sepertinya lutut ini. Kita lihat, ya, ligamen bagian luar. Ini cedera seperti ini sering sekali memang terjadi di saat pemain tidak menyangka ada gerakan refleks dari ototnya yang tidak terkontrol. Ya, kita saksikan bagaimana Hairul Amri mencetak 9 gol sejauh ini bagi Persiba Balikpapan. Masih memegangi lutut belakangnya. Ya. Harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Kalau ini pengalaman empiris, Rendra. Biasanya kalau tidak ada bola kemudian dia terlempar terjatuh, ada bagian ligamennya yang sobek. Sultan Sama. Kita berharap tentunya tidak akan terjadi cedera yang parah untuk seorang Hairul Amri, sehingga bisa terus melanjutkan pertandingan di malam hari ini. Kembali ke dalam untuk Persiba Balikpapan. Dalam mereka pertemuan memang kedua tim telah bertemu sebanyak 5 kali. Dari 5 kali pertemuan itu 3 pertandingan dimenangkan oleh Persiba Balikpapan, 1 pertandingan berakhir dengan draw dan 1 kali dimenangkan oleh Pelita Jaya. Terakhir kali Pelita Jaya memenangkan pertandingan adalah musim lalu ketika Pelita Jaya unggul 2-1 atas Persiba Balikpapan. Ketika itu Jajang Mulyana dan Eduardo Bizarro yang mencetak gol, sedangkan 1 gol dari tim Persiba Balikpapan dicetak oleh Ferry Aryawan yang saat ini sudah bermain untuk Persela Lamongan. Umpan yang kurang terukur tadi dari Dwi Joko Prihatin. Oh,
Dan kita lihat kali ini adalah Aldo Barreto dan gol! Aldo Barreto menunjukkan kelasnya, memanfaatkan satu kali kesalahan, langsung dihukum dengan sebuah gol oleh Aldo Barreto. Ya, inilah sebuah kelengahan yang terjadi di lini pertahanan dari Pelita. Ketika turnover dengan cepat, kemudian mereka tidak siap, dan kita lihat di belakang hanya ada seorang Christopher Doik yang kita lihat kurang begitu siap untuk mengantisipasi. Hanya sendirian, dan jelas ini adalah onside karena Aldo datang dari samping ataupun dari belakang posisi Christopher Doik. Gol yang ke-15 dari Aldo Barreto dan langsung membuat publik dari Stadion Singapura Bangsa Karawang di malam hari ini terdiam. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto langsung saja mengecoh Imade Kadek Wardana dan membuat skor 0-1. Pelita Jaya tertinggal dari Persibo Balikpapan. Inilah yang kita bilang bahwa memang para pemain dari Persibo Balikpapan tampil menunggu dan memang mereka seakan-akan seperti menunggu para pemain Pelita Jaya melakukan kesalahan dan langsung terjadi. Pelita terlihat terlalu memaksakan bola-bola lambung dari pertahanan ke depan. Tidak memainkan bola-bola pendek, cepat, merapat. Karena ini sudah diantisipasi oleh Persibo Balikpapan sehingga mereka menunggu di garis tengah, kemudian melakukan turnover secara cepat, melakukan fast break. Karena di sana mereka punya penyerang-penyerang yang tinggi seperti Aldo Barreto, kemudian juga Sultan Sama yang mampu melakukan keeping bola dengan sempurna, dan juga ada Khairul Amri. Seperti kita bicarakan, Khairul Amri ternyata tidak mampu melanjutkan permainan. Iya, apakah cedera menimpa Khairul Amri dan diganti oleh Eki Nur Hakim. Betul sekali, Rendra. Kita lihat Asri Akbar. Oh, ini merupakan betul. Dari Egy Meliansyah. Nampaknya Egy sudah juga mulai lost temper. Ini berbahaya. Inilah menjadi masalah dari para pemain muda. Di satu sisi mereka memiliki kecepatan, mereka memiliki semangat yang sangat luar biasa, tapi di satu sisi seperti pisau bermata dua, mereka terkadang bermain begitu emosional ketika kondisi timnya menghadapi deadlock atau bahkan tertinggal seperti saat ini. Dan ini tergambar jelas tadi bagaimana dari perlakuan Egy tadi yang melakukan sliding keras terhadap Asri Akbar. Harus ada pemecahannya tentu dari pelatih Misha di babak kedua. Eki Nur Hakim pelanggaran tadi terhadap Troy Hirfield. Sudah semakin memanas pertandingan di malam hari ini. Dan bagaimana Troy Hirfield dan juga Eki Nur Hakim melakukan argumen. Kembali tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Kali ini dilakukan oleh Troy Hirfield. Misha Radovic. Sangat tidak menyangka timnya tertinggal 0-1 dari Persibo Balikpapan. Dalam partai kandang terakhir bagi Pelita Jaya FC Karawang di Jarum Indonesia Super League musim ini. Bebas bagi Mio Dadic. Kita lihat Aldo Barreto sempat mengalami masalah di awal musim, tapi lama-kelamaan ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu top skor yang sangat handal. Walaupun mungkin agak sulit untuk mengejar Boa Salosa, tapi paling tidak ia tidak mau menyerahkan begitu saja gelar top skornya untuk Boa Salosa di musim ini. Sudah mencetak 15 gol sampai dengan pertandingan malam hari ini. Iya, paling tidak ia membuktikan kelasnya, kualitasnya sebagai striker yang sangat bisa diandalkan di tim manapun yang mengontraknya. Sebelumnya juga bersama Persisam Samarinda juga menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Dan terpilih sebagai pemain terbaik di partai final dari divisi utama musim ini. Sebuah judgement yang terlambat dari wasit. Kembali Ferdiansyah Masud. Kita lihat bagaimana Troy Hirfield. Troy Hirfield. Kita lihat 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 Troy Hirfield. Kita lihat
kooperatif dari Iqbal Samad dan juga Ferdiansyah Masud, walaupun kedua pemain ini berjibaku cukup keras. Iya, betul sekali. Memang ini pelanggaran. Dikepung dua pemain. Dan kita lihat dijepit kaki dari Ferdiansyah Masud. Inilah yang harusnya pelanggaran. Ya, betul. Namun wasit menunggu masih last moment untuk melakukan judgement dan akhirnya membiarkan itu terjadi. Oh, peluang kali ini kita saksikan. Tipis di samping kiri dari gawang Persiba Balikpapan, tendangan dari Deddy Kusnandar. Magdi Faris memberikan bola kepada Deddy Kusnandar. Ya, masih menyamping memang. Ibade Wirawan. Kita lihat lagi-lagi Riyandi. Kurang sempurna dalam melakukan clearance. Tapi tentunya ia langsung melakukan covering atau recovery yang sangat baik. Ya. Lepas ke dalam kali ini bagi Persiba Balikpapan. Kembali Dwi Joko Prihatin. Masih Dwi Joko Prihatin. Sultan Sama. Robertino Puliara. Umpan mendatar dan sebuah peluang. Kita lihat. Sedikit saja membiarkan seorang Robertino Puliara dan tidak mengawasi pergerakan coming from behind dari seorang Asri Akbar. Hampir saja gawang Pelita Jaya kembali kemasukan untuk yang kedua kalinya di malam hari ini. Iya, terlihat sekali bagaimana Riyandi begitu mudah sekali posisinya diobrak-abrik oleh 3 pemain. Kita lihat ada Joko Prihatin, kemudian juga Robertino Puliara yang memberikan umpan terakhir tadi. Sayang sekali sentuhan terakhir masih melambung di atas, namun ini menunjukkan titik lemah di fullback dari Pelita ini sangat kentara sekali tanpa Ardan Aras. Troy Hirfield, Magdi Faris. Kembali Troy Hirfield. Mulai membantu penyerangan Troy Hirfield. Dan Safi Sali kali ini. Masih Safi Sali, umpan mendatar. Kembali kita saksikan masih bisa ditahan gempuran dari Pelita Jaya oleh pertahanan Persiba Balikpapan. Joko Prihatin. Kita lihat secara bergantian para pemain Persiba lebih banyak mencecar sektor kiri pertahanan dari Pelita. Bagaimana Dwi Joko, Asri Akbar, kemudian Robertino, dan juga tadi kita lihat Aldo Barreto pun melebar ke sektor kanan ataupun sektor kiri pertahanan dari Pelita. Harus ada yang diperbuat tentu saja oleh Misha untuk menyiasati kebolongan ataupun celah-celah di sektor fullback dari Pelita ini. Kita lihat mereka bermain di sektor kanan. Joko Sasongko. Deddy Kusnandar. Balik ke belakang. Rahman kali ini. Joko Sasongko. Safi Sali. Umpan yang cukup baik Safi Sali kepada Ferdiansyah Masud. Dan lagi-lagi penyelamatan masih. Bola berada dalam kotak penalti. Sayang sekali sebuah peluang emas yang sebetulnya harus menjadi gol. Kita lihat umpan yang sangat brilian dari Safi Sali. Andai saja ini yang didapat adalah Safi Sali, mungkin hasilnya bisa berbeda, Rendra. Karena faktor pengalaman juga menentukan sentuhan terakhir dari seorang pemain di depan gawang. Sebab pojok bagi Pelita Jaya FC Karawang. Joko Sasongko kali ini akan kembali melakukan untuk tim Pelita Jaya. Sudah dilakukan kali ini dan sundulan. Dan masih ada Deddy Kusnandar. Masih ada Joko Sasongko kali ini. Umpan berikutnya dari Joko Sasongko. Sayang sekali. Kita lihat sayang begitu banyak peluang secara bergelombang namun tidak terukur. Sehingga lebih hanya menciptakan scrimmage. Kita lihat agak sedikit kecewa tampaknya Safi Sali karena umpan yang diberikannya kepada Ferdiansyah Masud sebetulnya sudah sangat baik. Kalah tenang tampaknya Pelita Jaya di babak pertama ini dari Persiba Balikpapan.
Kembali Safisali. Egy Melgiansyah. Ini terakhir di waktu normal, Pelita Jaya FC Karawang menghadapi Persiba Balikpapan dari Stadion Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat. Apa yang terjadi? Kartu kuning dikeluarkan kembali oleh wasit Soeharto, kali ini kepada Dwi Joko Prihatin. Ini merupakan kartu kuning yang kelima bagi Dwi Joko Prihatin di musim ini. Menit tambah waktu di babak pertama. Riyandi Ramadana. Kembali Riyandi Ramadana. Aldo Barreto. Erik Setiawan. Ya, kita lihat penempatan Joko Sasongko juga sebagai gelandang tengah bersama Egy tidak terlihat efisien. Atau setidak-tidaknya dia lebih banyak bermain di Magic Square dibanding dari sebagai pemain flank yang sesungguhnya menjadi kelebihan dari Joko Sasongko. Deddy Kusnandar. Joko Sasongko kembali berikan bola kepada Magdi Faris. Terakhir field. Kembali masih ada Imadi Wirawan. Ya, babak pertama telah usai. Pelita Jaya 0 dan juga Persiba Balikpapan 1 dalam pertandingan di malam hari ini. Aldo Barreto mencatatkan namanya di papan skor lewat sebuah gol di babak pertama tadi. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Karawang dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan kick off babak kedua sudah dilakukan oleh wasit Soeharto. Chris Dwight kali ini. Deddy Kusnandar. Edi Hafid Murtado. Abdul Rahman. Safisali berikan bola daerah tadi maksudnya kepada Magdi Faris. Mio Dadic, pemain menjadi andalan dari kekuatan Persiba Balikpapan. Musim ini Mio Dadic belum mampu mencetak gol. Memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan musim lalu, di mana ia tampil begitu luar biasa. Dan tidak heran kalau memang Persiba Balikpapan mampu meraih prestasi terbaiknya dalam kancah sepak bola Indonesia ketika mereka berada di peringkat 3 di musim 2009-2010. Dan prestasi terbaik lainnya adalah ketika mereka masuk ke perempat final di musim 1995-96 ketika itu masih bernama Liga Indonesia Divisi Utama. Begitu juga ketika mereka masuk ke 8 besar pada tahun 2006. Kembali permainan Edi Hafid Murtado. Oh, sebuah peluang kali ini Egy Melgiansyah dan kita saksikan langsung dibalas oleh Pelita Jaya FC Karawang melalui Safisali. Sebuah pergantian yang sangat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pelita Jaya FC Karawang yang dilakukan oleh Bisha Radovic yang membuat Piman bergembira di malam hari ini. Ya, baik sekali, apik sekali kita lihat kolaborasi yang sangat terukur. Kita lihat kerjasama yang sangat apik di sektor kiri. Kita lihat bagaimana tadi Rendra sudah katakan pergantian yang langsung terjawab, responsif dan efektif. Kita lihat bagaimana
sebuah kesempatan yang sebetulnya sangat sempit sekali karena sudah diapit oleh beberapa pemain belakang, namun Safi Salih dengan kematangannya, ketajamannya mampu memanfaatkan pergerakan ataupun umpan dari Egy Melgiansyah. Dan ini yang terlihat atau ini yang tidak terlihat di babak pertama. Betul sekali, Rendra. Pergerakan dari seorang Egy Melgiansyah yang di babak pertama sama sekali tidak pernah masuk dalam daerah kotak penalti lawan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana euforia juga sangat terlihat jelas tergambar dari bench pemain Pelita. Ini yang mungkin sempat menjadi tanda tanya kita, Rendra, mengapa tidak dari awal dilakukan hal seperti ini? Begitu spekulatif terkesannya dengan memasukkan Radiansyah sebagai fullback kiri ketika di babak pertama tadi. Dan juga Ferdiansyah Mas'ud sebagai penyerang. Satu sama saat ini pertandingan antara Pelita Jaya FC menghadapi Persiba Balikpapan. Muhammadan berikan bola kepada Erik Setiawan. Ya, kita lihat sudah mulai dalam tekanan para pemain Persiba Balikpapan. Umpan yang salah dari Muhammadan. Tentu ini memberikan angin segar bagi Pelita untuk coming from behind. Juan Ramirez. Troy Hirfield. Asri Akbar. Kembali kita lihat Eki Nur Hakim. Egy Melgiansyah. Makti Faris. Permainan dari kaki ke kaki yang menjadi ciri khas Pelita Jaya yang tidak terlihat di babak pertama tadi. Sudah mulai terlihat, Rendra. Eki Nur Hakim. Percobaan dari Egy Melgiansyah. Robertino Puliarah kali ini. Coba keluar dari tekanan para pemain dari Persiba Balikpapan. Robertino Puliarah. Pressing cukup ketat memang dilakukan oleh para pemain Pelita Jaya. Sultan sama. Tampaknya mereka memang tidak ingin kehilangan momen di mana kondisi saat ini angin memang sedang berada di Pelita Jaya. Pelatih Haryadi. Abdul Rahman kepada Troy Hirfield yang saat ini bermain di posisi bek kanan menggantikan peran dari Ardan Aras. Safi Salih, Egy Melgiansyah, Joko Sasongko kali ini. Kembali Egy Melgiansyah. Deddy Kusnandar. Oh. Makti Faris, Safi Salih kembali. Handball. Terlihat Iqbal Samad agak nakal. Iya, gerakan tangannya memang sengaja untuk menahan laju bola umpan dari Egy Melgiansyah tadi. Namun wasit tidak memberikan kartu kuning. Bebas kali ini. Chris Doik. Ada Troy Hirfield. Kali ini pelanggaran dari Sultan sama terhadap Chris Doik. Juan Ramirez. Jodadic kali ini. Eki Nur Hakim. Kembali Egy Melgiansyah.
dibuat oleh Robertino Puliara. Erik Setiawan, Muhammadan. Kembali kita lihat para pemain dari Persiba Balikpapan dengan ketenangannya mencoba kembali menguasai jalan pertandingan lewat permainan possession football yang mereka mainkan. Inilah dia kelas dari seorang Robertino Puliara, harus dijegal tadi oleh Egy Melgiansyah. Aldo Barreto kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, Safi Salih, Juan Ramirez, dipotong oleh Iqbal Samad. Masih dikuasai oleh para pemain Pelita Jaya. Edi Hafid Murtado, masih Edi Hafid Murtado masuk dalam daerah kotak penalti. Dan kali ini adalah bola dikuasai oleh Deddy Kusnandar, dan Deddy Kusnandar masih mengenai salah seorang pemain dari Persiba Balikpapan. Kita lihat ada seorang pemain yang tergeletak. Tampaknya Dwi Joko Prihatin. Ya, Iqbal Samad. Iqbal Samad. Benturan yang saya kira 50-50 karena kedua pemain sama-sama naik ke udara. Dalam kali ini kembali Egy Melgiansyah, deep playmaker dari Pelita Jaya. Joko Sasongko, masih Joko Sasongko, kita lihat pergerakannya cukup cepat dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persiba Balikpapan. Ya, tidak terlihat tendangan-tendangan dari jarak jauh yang biasanya menjadi ciri khas dan warna permainan dari Joko Sasongko pada malam hari ini. Kita lihat sebetulnya ada gerakan menarik baju tadi dari Dwi Joko. Kembali Juan Ramirez. Meninggalkan lapangan permainan. Balik ke dalam kali ini. Deddy Kusnandar. Juga Troy Harefield. Erik Setiawan. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persiba Balikpapan meraih 1 kali kemenangan dan juga 2 kali kekalahan. Kemenangan terakhir mereka adalah ketika mereka unggul 2-0 atas Persib Bandung dalam partai kandang, ketika itu Hairul Amri dan juga M. Bahtiar mencetak gol. Setelah itu dalam partai tandang mereka mengalami 2 kali kekalahan. Ya, kembali kartu kuning kali ini dikeluarkan oleh wasit Suharto kepada Eki Nur Hakim. Nur Hakim yang baru masuk di babak pertama tadi menggantikan Hairul Amri yang mengalami cedera. Kita lihat bagaimana pelanggaran dari Eki Nur Hakim terhadap Egy Melgiansyah. Sebuah injakan yang memang tadi dilakukan oleh Eki Nur Hakim. Chris Doik kali ini. Dan Deddy Kusnandar berikan kembali kepada Juan Ramirez. Masih Juan Ramirez memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Juan Ramirez tapi belum menemui sasaran. Bola masih berada di atas mistar dari Imade Wirawan.
kanan kali ini. Dwi Joko Prihatin. Deddy Kusnandar. Kembali Deddy Kusnandar. Magdi Faris. Direbut oleh Muhammad Dan. Langsung kita lihat kecepatan kali ini mencoba mencari bola adalah Eki Nur Hakim. Pengambilan bola tadi yang dilakukan. Roy Hirfield langsung mengamankan bola. Kembali percobaan dari tendangan yang dilepaskan lagi oleh Juan Ramirez. Sedikit tergesa-gesa Juan Ramirez melakukan sebuah tendangan langsung dikala para pemain dari Pelita Jaya lainnya berada dalam posisi yang cukup menguntungkan. Ada Magdi Faris dan juga Safi Salih. Erik Setiawan. Sultan Sama kali ini. Maksudnya kepada Eki Nur Hakim. Pada sudah berada posisi offside Eki Nur Hakim. Peluang berikutnya yang didapat dari Magdi Faris. Masih Magdi Faris. Masih sangat mudah. Kembali Egy Melgiansyah. Maksudnya kepada Safi Salih. Erik Setiawan. Robertino Puliara. Pelatih Haryadi yang menggantikan peran dari Junaidi di pertengahan musim ini. Troy atau juga Juan Ramirez kali ini. Masih Juan Ramirez. Kita lihat cukup kosong kali ini Juan Ramirez. Umpan tarik. Dan sebuah sundulan masih belum menemui sasaran dari Pelita Jaya FC Karawang. Sundulan yang dilepaskan oleh Joko Sasongko tadi. Bagaimana penyesalan dari Joko Sasongko terhadap peluang yang didapatkan, dan ini merupakan reaksi dari para penonton di Stadion Singapura Bangsa. Eki Nur Hakim. Sebuah peluang didapatkan dari Sultan Sama tadi. Dan gawang bagi Pelita Jaya. Dari Erik Wardana. Kembali kali ini Erik Setiawan bagi Persiba Balikpapan. Masih Erik Setiawan, kita lihat menguasai bola.
Berikan kerjasama dengan Sultan Sama, memindahkan bola kali kepada Dwi Joko Prihatin. Bermain para pemain dari Persiba Balikpapan. Dan sebuah peluang Asri Akbar kali ini dan berada tipis di atas mistar dari Imade Kadek Wardana. Kembali peluang berikutnya dari Asri Akbar. Pemain sering mengejutkan lewat tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Termasuk juga ketika Asri Akbar mencetak gol ke gawang PSPS Pekanbaru ketika mereka mampu menahan imbang 2-2 PSPS Pekanbaru dalam partai tandang mereka pada tanggal 19 Maret 2011. Harus dan keluar lapangan Dwi Joko Prihatin. Dan memang ada sedikit penurunan tempo permainan di pertengahan babak kedua ini. Dan M. Bahtiar yang juga membawa keunggulan bagi tim Persiba Balikpapan kita melakukan Persib Bandung. Tampaknya dimasukkan untuk merubah permainan di babak kedua ini bagi Persiba Balikpapan. Joko Sasongko. Bertino Puliara, Asri Akbar kali ini serangan dari Persiba Balikpapan. Cukup cepat serangan balik dari Persiba Balikpapan. Masih Asri Akbar berikan maksudnya kepada Robertino Puliara. Sedikit miskoordinasi antara Asri Akbar dan juga Robertino Puliara. Kita lihat sebuah peluang kembali. Dapatkan oleh Pelita Jaya. Joko Sasongko. Masih Joko Sasongko. Safi Salih. Troy Hirfield kali ini mengejar bola untuk Pelita Jaya FC Karawang. Masih Troy Hirfield. Balik kepada Bakti Faris. Kali ini Abdul Rahman. Masih Abdul Rahman. Chris Doik. Joko Sasongko. Aldo Barreto kepada Sultan Sama. Terlihat bermain, menunggu para pemain dari Persiba Balikpapan di babak kedua ini. M. Bahtiar bersiap-siap. Kita akan lihat siapa yang akan diganti oleh M. Bahtiar, pemain yang sebelumnya membela Bontang FC dan juga sempat membela Persiba Balikpapan. Atau juga pernah membela Persipura Jayapura. Safi Salih sudah mencetak 7 gol musim ini. Sama dengan jumlah gol dari Joko Sasongko sebagai top skor sementara bagi tim Pelita Jaya FC. Ya. Asri Akbar digantikan oleh M. Bahtiar. Ini cukup mengejutkan. Asri Akbar yang bermain sebagai penyeimbang lapangan tengah digantikan oleh M. Bahtiar yang memang lebih bermain menyerang. Apakah ini juga tanda-tanda bahwa Persiba tampaknya juga tidak cukup dengan hasil seri? Ya, terlihat bahwa ini keinginan lebih dari pelatih Haryadi untuk lebih melancarkan daya serang yang efektif ataupun efisien dengan memasukkan M. Bahtiar yang terkenal sebagai gelandang kreatif ketika bersama Bontang FC.
Akankah ada perubahan signifikan dengan maksud M. Bakhtiar menggantikan Asri Akbar? Deddy Kusnandar balik kepada Joko Sasongko. Egy Melgiansyah sedikit terburu-buru para pemain Pelita Jaya dalam membangun serangan. Kali ini Eki Nur Hakim berikan bola kali ini kepada M. Bakhtiar. Masih M. Bakhtiar, sebuah percobaan dari M. Bakhtiar. Abdi Faris balik kepada Deddy Kusnandar. Pelan-pelan para pemain Pelita Jaya FC Karawang. Chris Doik, Edi Habib Murtado, Egy Melgiansyah. Baik sekali. Joko Sasongko lagi kepada Edi Habib Murtado. Baik-baiknya terus oleh Iqbal Samad. Pelita Jaya, tim yang pernah meraih 3 kali gelar di era Galatama dan juga 2 kali menjadi runner up, sempat memang bermain di Divisi 1, di mana mereka terperosok pada tahun 2005 dan bermain di Divisi 1, dan akhirnya pada tahun 2006 mereka kembali lolos ke Divisi Utama. Dan pada tahun 2007 ketika itu mereka membangun skuad barunya dan berhasil promosi ke Superliga, menduduki peringkat ke-9. Musim lalu harus melewati zona playoff ketika menaklukkan Persiram Raja Ampat dalam playoff yang terjadi. Balik kali ini Edi Habib Murtado berikan kepada Egy Melgiansyah. Cukup rapat pertahanan dari Persiba Balikpapan yang memang tampaknya lebih terfokus untuk menjaga pertahanan. Ya, sepertinya mereka sudah mulai berhitung untuk bermain terbuka seperti babak pertama, karena melihat Pelita sudah lebih percaya diri di babak kedua ini. 1 poin saja bagi Persiba tentu sudah cukup sambil menunggu mereka mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Yodadec, dan kita lihat bagaimana Safi Sali. Masih Safi Sali. Ini bola berhasil direbut Iqbal Samad. Sultan Sama kepada Aldo Barreto. Troy Hirfield balik kepada Chris Doik. Egy Melgiansyah. Joko Sasongko. Egy Melgiansyah. Baik sekali. Dan umpan tarik kali ini kosong, tidak berhasil digapai oleh Safi Sali. Umpan tarik dari seorang Juan Ramirez. Egy Melgiansyah. Percobaan dari luar kotak penalti. Baik sekali, kita lihat kerjasama 1-2 yang apik dari lini tengah. Dan space yang terbuka tadi, kita lihat coba dimanfaatkan oleh Mahdis Faris. Komplain dari Made Wirawan pada rekan-rekannya yang terlalu longgar memberikan space kepada gelandang-gelandang Pelita yang bermain begitu bebas. Negara dari Safi Sali.
Iqbal Samad. Robertino Puliara. Kita lihat ini merupakan aksi-aksi dari mantan pemain Persija Jakarta, Robertino Puliara, dalam melihat Liuk dan juga Asri Akbar. Aldo Barreto. Balik Chris Doik. Berikan kepada Edi Hafid Murtado. Egy Melgiansyah. Balik kepada Chris Doik. Abdul Rahman. Deddy Kusnandar. Pelan-pelan para pemain Pelita Jaya memainkan bola dari kaki ke kaki. Juan Ramirez, Muhammadan. Emosional tampaknya tadi Juan Ramirez. Ya, memang gerakan nakal dari Muhammadan pada Juan Ramirez, merangkul lehernya. Nah, bebas dari Joko Sasongko kali ini bagi Pelita Jaya FC Karawang. Sudah dilakukan kali ini. Lagi-lagi pertahanan yang masih sangat solid dari Persiba Balikpapan. Nur Hakim mantan pemain Persija Jepara. Biasa bermain sebagai super sub. Abdul Rahman, Egy Melgiansyah kembali. Cukup baik para pemain dari Persiba Balikpapan dalam mencuri bola dari para pemain Pelita Jaya. Pelanggaran dari Abdul Rahman. Sebuah pelanggaran yang cukup berbahaya karena menghadap ke gawang. Ya, terlihat sayang sekali Abdul Rahman agak sedikit mendorong dari Eki Nur Hakim. Angel Bersani masuk menggantikan Joko Sasongko. Seorang pemain sayap Joko Sasongko juga digantikan oleh seorang pemain sayap juga Angel Bersani. Bebas yang cukup dekat dengan daerah kotak penalti. Kita lihat siapakah yang akan mengambil, tampaknya adalah M. Bahtiar. Sebuah tendangan M. Bahtiar mendatar. Semudah bagi Imade Kadekwardana. Serangan kali ini Juan Ramirez bagi Pelita Jaya. Angel Bersani. Sebuah tarikan dari Iqbal Samad terhadap Angel Bersani. Kita lihat apa yang terjadi. Ini memang jelas pelanggaran dan semestinya wasit memberikan kartu kuning, kita lihat. Karena ini profesional foul. Ya, menarik kostum dari Angel Bersani dari Iqbal Samad. Kita lihat Chris Doik layaknya seorang mentor bagi para pemain Pelita Jaya FC Karawang. Dengan bebas di Pelita Jaya. Surulan dari Chris Doik tadi masih mengenai Mio Dadic.
Apalagi ini yang terjadi. Kita lihat masih Angel Bersani dan Iqbal Samad terlibat clash. Ya, kali ini dengan Troy Hirfield juga. Kali sepak pojok berikutnya. Bisa diamankan oleh Imade Wirawan. Semakin tinggi tensi permainan di babak kedua ini. Ketika Pelita Jaya berusaha untuk memberikan hadiah terakhir di musim ini dalam partai kandangnya untuk para penonton di Stadion Singapura Bangsa Karawang. Sementara juga Persiba Balikpapan berusaha mengambil 1 poin dalam partai tandang terakhir mereka. Angel Bersani. Erik Setiawan. Aldo Barreto. Bertino Puliara kali ini. Kembali Egy Melgiansyah. Anggaran. Bebas bagi Pelita Jaya FC Karawang. Kita lihat masih Angel Bersani. Umpan mendatar masih kepada Juan Ramirez. Sangat gigih sekali kita lihat Angel Bersani dari kanan ke kiri ke depan. Betul-betul ingin mengeksplor seluruh tenaga yang tersisa dari pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Kita lihat ini yang terjadi clash antara rupanya Christopher Doig dengan Iqbal Samad tadi. Troy Hirfield. Lalu masih ada Muhammadan. Harus berpacu dengan waktu Pelita Jaya FC Karawang untuk bisa meraih poin penuh di laga kandang ini. Dan juga untuk bisa membuat perubahan dalam klasemen sementara. Yodadic. Rahman kembali kepada Troy Hirfield. Chris Doig pindahkan bola kali ini kepada Edi Hafid Murtado. Egy Melgiansyah. Angel Bersani diamankan langsung bola oleh Dwi Joko Prihatin. Sudah tidak ingin mengambil risiko para pemain Persiba. Musim ini Pelita Jaya memang memiliki rekor kemenangan dan rekor kekalahan terbesar, dua-duanya asal tim Papua.
Kemenangan terbesar mereka adalah ketika pertandingan pertama mereka unggul 4-0 atas Persiwa Wamena, dan kekalahan terbesar mereka adalah ketika mereka digunduli oleh Persipura Jayapura dengan skor 0-5 dalam partai tandang atau partai kandang mereka juga. Di mana semua itu terjadi di partai pertama dan partai kedua bagi Pelita Jaya musim ini. Sebuah sepak pojok bagi Pelita Jaya. Kita lihat hampir semua pemain dari Persiba Balikpapan ada di daerahnya. Juan Ramirez, masih Juan Ramirez kali ini. Juan Ramirez, dan masih berusaha dikejar bola, tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Hampir semua tenaga para pemain dari Pelita Jaya FC Karawang digunakan untuk bisa menjebol gawang dari Persiba Balikpapan. Ya, usaha yang sangat baik memang. Upaya keras coba diberikan sebisanya oleh para pemain Pelita di akhir-akhir pertandingan ini. Sebuah inisiatif tadi diperlihatkan oleh Juan Ramirez. Sayang tendangannya tadi gagal diteruskan oleh rekan-rekannya di muka gawang Imade Wirawan. Sebuah tendangan dari jarak jauh dilepaskan oleh Aldo Barreto. Chris Doi kali ini. Troy Hirfield. Kembali Troy Hirfield. Abdul Rahman. Safi Sali. Egy Melgiansyah. Edi Hafid Murtado. Angel Bersani. Masih Angel Bersani. Pindahkan bola kali ini kepada Deddy Kusnandar, dan percobaan Deddy Kusnandar. Terlalu terburu-buru Deddy Kusnandar dalam melepaskan tendangan. Imade Wirawan. Persiba Balikpapan di musim ini sendiri pun juga baru berhasil meraih kemenangan adalah di pertandingan kedua. Di mana pertandingan pertama mereka bermain imbang 1-1 dengan Persijap Jepara. Dan juga mereka sempat meraih kemenangan terbesar adalah ketika mereka menaklukkan Persiwa Wamena dengan skor 4-0 sama dengan Pelita Jaya. Tapi kekalahan terbesar mereka adalah ketika mereka menyerah 1-5 dari Persib Bandung. Nur Hakim tampaknya. Oh, sepertinya memang tidak sengaja tersikut tadi oleh Christopher Doig. Karena Eki lebih dulu masuk dan tepat di dadanya. Musim ini Persiba Balikpapan mampu meraih 1 kali kemenangan tandang ketika mereka unggul atas Bontang FC dalam partai Derby Kaltim. Yaitu mereka berhasil meraih kemenangan 3-5. Aldo Barreto mampu mencetak 3 gol, dan juga 2 gol ini dicetak oleh Hairul Amri dan juga Sultan Sama. Sama Pelita Jaya mampu meraih 2 partai tandang dengan kemenangan. Masing-masing ketika mereka menaklukkan tim Delta Sidoarjo dengan skor 0-2. Dan juga ketika menaklukkan Bontang FC dengan skor 1-2. Menit-menit yang sangat rawan bagi kedua tim yang bertanding di malam hari ini dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat. Pelita Jaya FC Karawang 1, Persiba Balikpapan juga 1. Gol dari Persiba Balikpapan dicetak oleh Aldo Barreto, sedangkan gol dari Pelita Jaya FC Karawang dicetak oleh Safi Sali tadi. Masih Chris Doig, Pelita Jaya FC Karawang. Membedakan bola kali ini. Kembali Angel Bersani, masih Angel Bersani.
Cukup baik kerjasama dari Angel Bersani. Kita lihat bagaimana aksi dari Angel Bersani. Iya, ini pun ada upaya mengganggu sebetulnya dari Iqbal Samad yang berkali-kali melakukan ataupun juga memprovokasi Angel Bersani dari sektor kanan. Safis Ali memindahkan bola dari ke sektor sebelah kiri. Cukup bekerja keras di sisa pertandingan ini para pemain dari Persiba Balikpapan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana pergantian kembali dilakukan. Kali ini Stefanus Bungaran masuk dengan Sultan Sama. Menit terakhir, kita lihat bagaimana Egy Melgiansyah ikut membantu Sultan Sama untuk segera keluar dari lapangan. Inilah dia drama-drama yang selalu terjadi di akhir pertandingan dalam pertandingan-pertandingan sepak bola. Stefanus Bungaran masuk. Chris Doik pun juga sudah maju membantu penyerangan. Detik-detik terakhir bagi Pelita Jaya yang mengepung habis-habisan Persiba Balikpapan. Sayang sekali. Kita lihat Angel Bersani betul-betul dieksplor tenaganya. 3 menit tambahan waktu. 3 menit yang akan terasa panjang bagi Persiba Balikpapan untuk mencuri poin di Stadion Singapura Bangsa Karawang. Jadi 3 menit yang akan terasa pendek bagi Pelita Jaya FC Karawang yang juga berusaha untuk meraih poin penuh untuk membuat para penonton yang hadir di stadion juga bahagia dalam partai kandang terakhir mereka. Seluruh pemain Persiba Balikpapan berada di daerahnya sendiri. Kita lihat memang agak sulit bagi Pelita untuk bisa mendapatkan space karena sangat rapat sekali. Compact defense yang diterapkan oleh para pemain Persiba di akhir babak kedua ini begitu kompak, begitu disiplin. Kita lihat Iqbal Samad. Pelanggaran bebas bagi Pelita Jaya FC Karawang. Balik Egy Melgiansyah. Magdis Faris. Masih ada Egy Melgiansyah. Pelanggaran oleh Roberto Puliara terhadap Egy Melgiansyah. Bebas dan tampaknya menjadi peluang terakhir bagi Pelita Jaya FC Karawang di laga malam hari ini.
Ada Safi Sali yang mengambil tendangan bebas. Umpan dari Safi Sali. Dan sundulan yang masih belum menemui sasaran dari Abdul Rahman. Kesempatan yang sangat baik sebetulnya. Sayang sekali Abdul Rahman tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Kartu kuning diberikan kepada Imade Wirawan. Tampak dianggap mengulur-ulur waktu dalam pertandingan malam hari ini. Hanya direspon dengan tertawa oleh Imade Wirawan. Ya, sudah menjelang detik-detik terakhir. Akhir dari pertandingan Pelita Jaya FC Karawang 1, Persiba Balikpapan 1. Gol yang dicetak oleh Aldo Barreto akhirnya disamakan oleh Safi Sali dalam pertandingan di malam hari ini. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.